Selamat sore rekan-rekan sekalian ya. Oke, senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian dan para investor di dalam channel saya ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini sebelum pasar tutup ya, masih buka jam setengah 4 tanggal 15 Desember ya 2025 menjelang akhir tahun. Ya, posisi IHSG kita lihat posisi IHSG posisi IHSG pada saat all time high. Ya, jadi all time high tinggi. Apakah akan terus tinggi? Saya nggak tahu. Tapi semoga ini tidak menjadi bubble ya yang jadi dan memang kalau kita lihat dari all time high-nya si IHSG ini bukan ditopang oleh saham-saham perbankan ya. Jadi harusnya biasanya sih tingginya IHSG itu sejalan atau ditopang oleh saham-saham perbankan ya, paling enggak big four bank yang terbesar di Indonesia. Tapi yang kali ini tidak demikian ya. Jadi kali ini tidak ditopang oleh itu ya gitu. Nah, yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah salah satu saham Big Four ya, Big Four bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah saham BCA atau BBCA ya. Nah, alasannya kenapa saham ini menarik untuk dibicarakan ya tentu saja karena harganya relatif diskon dibandingkan berapa 6 bulan yang lalu ya, atau sebelum tahun 2025 ini harganya masih tinggi ya, masih hampir 11.000. Kemudian awal 2025 ini turun jadi 9.000 dan sekarang posisinya adalah 8.225 ya. Ini real time ya, ini lagi jalan, pasar lagi buka ya. Oke ya, jadi tanggal 15 Desember tahun 2025 ya. Oke aja, langsung aja kita review secara singkat ya. Oke ya, jadi lihat videonya sampai habis, kita akan review secara singkat. Ya, jadi apakah ini masih layak kita akumulasi atau bagaimana ya gitu. Nah, kalau kita lihat dari per PBV-nya ini bagus ya kan dibandingkan berapa bulan atau setengah tahun, 6 bulan, 1 semester yang lalu ini bagus ya. Jadi PER-nya udah turun jadi 17,52 sedangkan PBV-nya turun menjadi 3,67. Ya ini bagus ya. Nah, market cap-nya masih sangat besar yaitu di atas 1.000 triliun ya. Oke ya, salah satu perusahaan dengan market cap terbesar se-Indonesia ya, perusahaan bank swasta terbesar. Untuk posisi hari ini naik 3,12%. Ya, posisi hari ini naik 3,12% ya. Nah, kemudian kita akan lihat pada profil ya. Jadi pada profil jasa perbankan dan bla 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 bisa dibaca sendiri oleh teman-teman sekalian. Kemudian yang saya lihat di sini adalah posisi dari masyarakatnya, berapa persen posisi masyarakatnya, dan di sini posisi masyarakatnya ada 42, hampir 43%. Nah, ini menurut saya ini lumayan tinggi ya, 43% ini posisi yang lumayan tinggi ya. Jadi threshold saya adalah 33% atau sepertiga, ini 43%. Namun dengan reputasi bank ini kayaknya tertutupi ya, masih oke aja ya, kita percaya ya gitu. Oke, kemudian itu yang bisa saya sampaikan dan silakan sendiri dibaca atau dilihat siapa kepemilikannya versi RTI Business ya. Oke, nah bisa dilihat ada pergantian pimpinan tapi kayaknya masih relatif sama ya, kemampuan manajemennya masih relatif sama dan masih relatif baik ya. Oke ya, jadi teman-teman para investor bisa melihat sendiri berapa dana atau sebagian besar dana yang diinvestasikan, sebagian besar kemana ya. Ini tentu saja ke bank digital ya, bank digital 16
16 juta sekian ya, dalam jutaan ya, jadi 16 oke ya, berapa itu nolnya, 12 ya triliun ya. Oke. Kemudian juga ada BCA Finance ya, ini yang besar juga seperti itu, dan Bank BCA Syariah ya. Oke ya, kita lanjut ke finansial ya. Finansial saya lihat yang annualnya ya. Oke ya, jadi annual di sini ya. Annual di sini kita lihat income statement agak turun ya. Berapa bulan terakhir ini turun mungkin ya, karena situasi resesi dan daya beli masyarakat yang jauh berkurang ya. Berapa bulan terakhir ini tambah jauh, dan diperkirakan kita akan masuk masa resesi yang lebih dalam lagi tahun 2026 ya gitu. Nah, namun yang kita lihat di sini untuk equity-nya dia masih bertumbuh meskipun kecil ya. Nah, ini jadi masih bagus ya, dalam kondisi seperti gini masih bertahan ya, bahkan bertumbuh meskipun secara gambar relatif kecil ya, seperti itu. Nah, untuk cash flow dan earning bisa dibaca sendiri oleh rekan-rekan sekalian ya. Saya terus terang tidak terlalu paham ya dengan ini ya, atau tidak terlalu fokus ya ke sini ya. Jadi hal-hal lain yang bisa kita lihat ya, jadi nggak semuanya, karena nilai investasinya relatif kecil ya, jadi tidak perlu sampai terlalu jelimet. Tapi kita lihat di sini secara earning juga oke-oke saja ya, Bang, ini ya. Kayak bukan hal yang mengkhawatirkan ya, seperti itu. Kemudian yang saya lihat adalah key statistik ya. Jadi key statistik ini penting banget ya di RTI ya, khususnya yang EPS. Nah, EPS-nya ini meningkat terus dari 330, 395, 445, 469. Jadi ini naik terus sampai tahun 2025. Nah, ini salah satu indikator yang bagus ya. Tengah situasi sekarang EPS-nya masih meningkat ya. Oke. Kemudian juga bank ini tidak pernah absen membagikan dividen ya. Meskipun relatif tidak besar ya kan. Nah, mungkin di bawah 10%, bahkan mungkin bisa-bisa di bawah 5%. Di sini cuman berapa? Cuman 3 tahun 2025 dibagikan sebanyak ya kan. Ya kalau ambil kata kasar aja kita 250 tambah 55 ya 300. Ya kan? Ya, jadi 300 ya kurang lebih 3/8 berapa itu ya? 3/8 12,5 12 3 ya sekitar 3 sampai 4%. Ya lumayan lah. Ya sebagai uang tunggu ya, lumayan, masih lumayan. Oke ya, masih ada cash flow masuk ya. Oke ya, dengan harga saham per lotnya adalah Rp822.500 kalau dibeli pada jam setengah 4 ini ya, pada tanggal 15 Desember 2025. Kemudian revenue-nya pasti gede banget ya, 128 triliun dengan net income 58 triliun. Jadi 158 dibagi 128 berarti 5/12 berarti ini gede banget ya. Jadi hampir di atas 30, di atas 25%, di atas 30%, termasuk besar ya. Ya, kalau secara kasar kita lihat 5/12 saja udah hampir separuh gitu ya. Jadi relatif lebih besar dari beberapa Big Four bank yang lain nih kayaknya, ini bisa jadi ini masih oke ya, performa masih oke. Mesin pencari laba juga masih oke ya, oke banget ini ya, seperti itu. Kemudian ke bawah kita lihat equity-nya juga gede banget ya, 276,42 triliun ya, tidak diragukan kapasitas equity-nya besar ya. Net profit-nya sudah kita bahas ya. Ya, gede banget, hampir separuh ya, hampir 50% ya, 40%an dari total revenue-nya, ini termasuk gede ya, performanya termasuk oke banget ya, gitu ya. Kemudian PER-nya juga mengecil sudah, PBV-nya juga 3,68, relatif bagus ya untuk ukuran sekarang, ya gitu ya.
Kemudian juga oke ya, DER-nya 4,5 ini bank, karena bank ya pasti DER-nya tinggi ya, karena dia menghimpun dana masyarakat yang dianggap itu sebagai utang ya. Tuh. Oke ya, kita kembali ke mana tadi? Ke ini analitik sudah, kemudian langsung aja kita masuk ke kesimpulan ya, overview ya. Kesimpulan, oke ya, kita masuk ke kesimpulan. Ya mohon maklum ya guys ya, ini kadang ikonnya mengganggu. Oke, kesimpulannya apakah layak dibeli untuk saat ini? Nah ini pertanyaan penting ya. Kalau menurut saya, selama kita ada uang kayaknya oke-oke saja ya dibeli untuk saat ini, karena beberapa poin positifnya itu harganya relatif murah ya dibandingkan beberapa bulan atau satu tahun dan setengah, satu semester yang lalu ya, relatif murah. Oke, meskipun PBV-nya nggak di bawah 1 dan PER-nya nggak di bawah 10, tapi masih oke ya, kinerja masih oke, net income masih besar, ya kan. Kemudian juga harga diskon dibandingkan, lihat sendiri ya, dalam 5 tahun terakhir dibandingkan 6 bulan yang lalu, ya. Nah kita lihat kalau setahun ya masih cukup diskon ya harganya ya, itu ya. Kemudian ya istilahnya kalau ada uang untuk investasi, tapi investasinya nggak bisa cuman bulanan ya ini ya, saya rasa ya bisa jadi tahunan kita baru merasakan capital gain-nya ya. Kalau saya lihat ya, ini secara kasar aja, saya bisa salah juga ya, disclaimer ya. Jadi saya bisa salah, ini kayaknya nggak bisa dalam berapa minggu atau berapa bulan bakal dia capital gain, enggak. Saya rasa kok enggak ya, karena bisa jadi periode diskon ini masih agak lama ya, bisa jadi ya, atau enggak dalam waktu singkat ya. Jadi tapi nggak tahu lagi juga. Nah, tapi saya rasa kok demikian. Tapi kalau dilihat dari harga sekarang sih oke ya. Jadi oke ya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu aja untuk BBCA review singkat saya. Jadi disclaimer ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah prediksi secara pribadi ya, dan ini opini pribadi saya terhadap BBCA yang menurut saya tampilkan dalam sharing saat ini karena saya rasa cukup bagus ya untuk posisi sekarang. Tapi apakah bisa masih diskon? Saya rasa masih ada potensi untuk diskon ya dalam beberapa minggu ke depan ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau simpen, harapannya ya jangan cuma mingguan atau bulanan, bisa jadi paling enggak 1 semester atau yang lebih oke mungkin dalam setahun ya, 12 bulan atau di atas itu ya. Oke, sekian dan terima kasih, sehat selalu dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.